Mohon maaf, saya ingin bertanya. Orang yang rajin ibadah tapi masih terkena guna-guna itu akibat dan dampaknya kenapa ya, Pak? Akibatnya mungkin. Iya, akibatnya. Atau kenapa ya? Kenapa? Kalau dampak ya dampak kena guna-guna makanya sakit. Orang rajin ibadah tapi kenapa kok kena guna-guna, santet, sihir, teluh gitu ya? Nah, jadi begini. Mungkin pernah ada yang bilang bahwa apa namanya tuh? Ibadah itu untuk pagar atau memperkuat. Ya. Tapi ada lagi yang memakai, mana buktinya? Kok nggak ada buktinya? Gitu mungkin ya. Ya, nggak bisa dipungkiri memang di alam nyata atau di lapangan memang ada pemikiran yang seperti ini. Memang ada. Ada yang pernah mengalami atau mendengar langsung? Ada nggak yang pernah mendengar langsung? Orang yang rajin pikiran sholat kena santet itu. Ya, maksudnya Ya, saya kayak tadi. sendiri kan. Saya juga bukannya saya ria, bukan sombong ya. Ya. Saya ngamalin doa-doa, ngamalin apa itu? Ada yang ngasih ini diwirid nih buat penangkal santet. Terus kuncinya ini harus rajin sholat. Tapi tetap aja masih kena juga. Apakah ini kesalahan di diri saya? Apakah diri saya ini masih kotor atau gimana? Ya. Terus cara kita meluruskannya gimana? Nah, jadi ini banyak sekali di masyarakat katanya, oh sholat aja juga tetap aja kena santet gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mendingan saya nggak sholat, sehat terus. Ada yang lebih ekstrim begitu. Ada. Itu pemikiran masyarakat. Tetapi kembali pemikiran itu nggak bisa dipaksakan, itu silahkan pemikiran Anda ya. Tetapi bukan berarti tanpa ada jawaban. Ya. Kenapa sholat kok masih ada? Ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat itu memancarkan sebuah energi. Jika kita bicara energi, ya, jika kita berbicaranya di ruang lingkup energi. Nah, dan si jin itu mempunyai juga energi, mempunyai juga kekuatan, mempunyai gelombang kekuatan. Si jin itu yang jelas gelombangnya negatif. Dan kita menjalankan gelombang positif. Salah satu contoh listrik aja ya. Listrik ada positif, ada negatif. Kalau digabungkan gimana? Korslet. Terjadi percikan api. Cuman listrik itu kan hanya alat ya. Listrik itu hanya alat, bukan makhluk hidup gitu. Tapi kalau kita kan makhluk hidup. Jangankan terkena benturan energi, kita saling memukul aja sakit nggak? Sakit. Nah, jadi perumpamaannya simpel. Karena manusia itu mempunyai arus energi, manusia itu mempunyai arus kekuatan. Salah satu contohnya bisa dipraktekkan mungkin ya. Salah satu contohnya ketika kita bersentuhan dengan televisi ya. Zaman dulu kan ada televisi cembung tuh ya. Kalau habis dimatikan tangan kita dekat langsung nyamber. Ya. Kenapa? Padahal ini kan hanya bulu. Kalau kita bicara logika kan hanya bulu tangan. Tapi kenapa bulu itu langsung berdiri? Bahkan ini berdiri, nyamber. Kenapa? Karena manusia itu ada medan magnetnya. Ada medan magnetnya. Dan ini listrik itu jika dipadu-padankan dengan magnet maka akan terjadi sesuatu. Ya, gitu akan terjadi sesuatu. Ini adanya di fisika mungkin ya. Kalau zaman milenial adanya di fisika mungkin. Dan itu kembali manusia diciptakan dari tanah. Berarti di tanah ada magnet nggak? Ada, karena tanah itu unsur magnet dan unsur air ya. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi, kenapa bisa? Ya pasti bisa, karena gelombang positif dan gelombang negatif. Jadi ini nggak ada hubungannya apa? Wah sholat aja kok gini, mendingan nggak sholat. Enggak, yang nggak sholat juga pasti kena gangguan jin. Cuman saat itu dia sedang enggak. Saat itu sedang enggak, suatu saat pasti bisa saja terjadi. Nah, dan saat ini sedang terjadi, itu namanya opini atau asumsi pendapat masyarakat. Saat ini kita sedang mengalami sakit, kita yang rajin sholat, dan saat ini sedang sehat yang tidak melaksanakan. Jadi dia
berhubung ada rasa yang tidak nyaman terhadap yang sholat, jadi menimbulkan ucapan, pendapat sendiri. Oh, sholat juga kena. Nah, ini terjadi opini sendiri berarti ya, masyarakat. Nah, tetapi jawaban dari saya seperti tadi. Karena manusia itu ada gelombang positif dan jin itu jelas ada yang negatif. Jadi terjadi benturan. Ini saya bicaranya dengan ilmu jalur saya, karena saya memang di bidangnya seperti ini ya, bukan dengan hadis. Yang punya hadis silahkan. Gitu. Jadi itu terjadi benturan seperti itu. Coba di setel, diralat kembali ya. Tubuh manusia mengandung magnet, dan si jin itu juga mengandung magnet juga, arus magnet, karena dari api ya. Dari api mengeluarkan hawa sendiri, dan si manusia tercipta dari tanah, ada hawa tersendiri. Di situ terbentur, terjadi benturan, ya pasti bisa terkena. Bukan berarti percuma dong sholat. Ya enggak, karena sholat itu tujuannya untuk ibadah. Satu, kalau Anda tidak ingin terkena santet dan teluh, Anda harus memperdalam ilmu anti santet. Gitu. Ada lagi khusus ilmunya, ilmu anti santet, ilmu anti teluh. Ada lagi ilmunya khusus. Gitu. Karena apa? Karena tahapan belajar itu beda-beda. Gitu. Enggak langsung belajar semua kelas 1. Begini, ya enggak. Kan sekolah ada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ya jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Enggak bisa disamaratakan gitu. Kalau dia bertanya, kok masih sholat gini. Ya jangan disamaratakan. Kenapa? Karena ada ilmunya lagi. Ada ilmunya lagi. Di dalam agama kita, saya tanya ya, Pak Ustadz nih, yang pernah pesantren aja ya. Yang pesantren di A, yang pesantren di B, yang pesantren di C, doanya terkadang beda loh. Beda nggak? Beda. Tahlil aja terkadang beda. Ya, doa setelah sholat terkadang beda. Berarti itu artinya apa? Doa itu banyak. Ya, cara berdoa itu banyak dan caranya berbeda-beda. Berarti ilmunya itu banyak. Nggak cuma satu ilmu itu banyak. Nah, kebetulan yang mengirim santet memakai ilmu ini, nah kita memakai ilmu ini. Gitu. Ya, jadinya bukan lawannya. Maksudnya bukan lawannya itu bukan bagiannya. Itu karena seharusnya ilmu ini dengan yang ini nih. Itu. Misalkan dia pakai pistol, contoh ya, dia pakai pistol. Ya kita harus pakai anti peluru. Kalau kita pakai tameng zaman dulu ya, pakai kayu kan kulit ya. Kalau kita pakai tameng kayu, tameng kulit buat menahan pedang, zaman dulu kan mainnya pedang. Ya nggak nyambung. Nyambung nggak? Tembus kan? Tembus. Ya pasti tembus. Jadi harus dibarengi teknologinya. Oh ini pakainya ini nih, berarti ini. Paham nggak maksudnya ya? Ya. Nah, kalau ini pakai golok nih, ini pakai golok, kita bisa cukup dengan memakai kayu yang keras. Pakai kayu aja yang keras sudah cukup untuk melawan golok ya. Tapi kalau dia pakai pistol, bisa nggak pakai kayu yang keras? Nggak bisa. Tembus ya? Tembus. Nah ini umpamanya seperti ini jelas ya. Jika dia pakai pistol ya kita harus pakai anti peluru. Nah, ini berarti ilmunya. Ya. Ilmu itu banyak. Jadi bukan sholatnya yang salah. Tetapi ilmu manusia itu banyak. Gitu. Ilmu manusia itu banyak. Kebetulan tadi udah dijelasin pemikiran manusia beda-beda. Kebetulan yang kena itu memang belajarnya di sini. Paham nggak ya? Yang belajar itu memang belajarnya tuh di sini. Enggak yang ini. Nah, yang nyerang pakainya untuk yang ini harusnya. Gitu. Yang nyerang harusnya untuk yang ini. Nyerangnya malah ke sini. Kebetulan nggak ada ininya di sini. Jadi itu ya. Yang salah bukan sholatnya. Gitu. Karena sholat itu bukan masalah santet dan sihir. Sholat itu adalah kewajiban. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Gitu. Bahkan bahagia jika ketika sholat kita meninggal.
insya Allah bahagia ya untuk para ustadz, para kiai lebih memahami ya. Bahagia ketika kita meninggal saat sholat. Gitu. Makanya yang ingin belajar jarak jauh, siapkan dulu. Kenapa? Ilmu gaib ada resikonya. Ada. Apa resikonya? Kematian resikonya. Ya. Resikonya kematian. Kenapa dibilang kematian? Nah, tadi santet, sihir, teluh. Kita ngobati ini kena santet. Saya obati. Tiba-tiba, nah imunitas energi gaibnya turun, menurun. Karena sama aja, aura itu ada turun, ada drop, ada ini. Makanya terkadang ahli supranatural ada, maaf tidak melayani tamu hari-hari ini. Mungkin itu ada sesuatu pakem ya. Ada mungkin di daerah saudara ya. Mengobati, kebetulan lagi drop, nembak ke saya. Ininya sembuh, saya yang nggak tahu. Meskipun itu atas izin Allah pada hakikatnya, tetapi jalannya saja ya, hanya jalannya. Makanya ingin belajar jarak jauh, ada resikonya nggak? Ada. Resikonya apa? Kematian. Nah, terus kenapa kok saya mau berani? Kembali manusia itu berbeda-beda pemikiran. Kalau saya berpikirnya kalau saya seperti ini. Saya mengobati yang kena santet, resikonya mati. Saya tanya lagi, untuk Anda yang profesi supir, apa resikonya kalau tabrakan? Mati juga. Mati. Celaka mati. Nah, untuk Anda orang kaya, nggak kemana-mana, tapi demennya ke luar negeri, naik apa? Pesawat. Kalau jatuh, Meninggal juga. mati. Nah, untuk Anda yang hobi makan, kalau tiba-tiba yang Anda makan tuh ada sedikit racun atau paku, atau memang makanannya kandungan kimianya terjadi ketidakseimbangan, misalkan makan mangga dengan pete, jengkol, kenapa? Karena ada kandungan gas. Si mangga itu ada kandungan gas, pete juga ada kandungan gas. Sambal itu ada gasnya. Kalau nggak percaya dibungkus aja plastik, nanti plastiknya melembung. Nah di perut kita ya sama, ada tekanan. Berarti bisa mati. Saya mah naik sepeda aja, tetap aja. Kalau ketabrak dari depan sama truk, apa yang terjadi? Mati. Bahkan lebih ini ya, sedikit ya. Ada yang mati saat bersetubuh. Ada nggak? Bersetubuh aja yang agak enak sedikit mungkin ya. Dikasih kenikmatan sedikit. Dikasih kenikmatan sedikit dalam bersetubuh suami istri. Ada risikonya nggak? Ada. Kenapa kok bersetubuh bisa mati? Karena saat bersetubuh aliran darah itu mengalir, pompaan jantung itu luar biasa. Melebihi kerja. Kenapa melebihi kerja? Karena ada nafsu yang memuncak lalu menekan pompa jantung itu lebih tinggi. Kalau jantungnya bermasalah, tidak bisa mengendalikan nafsu itu, maka mati. Boleh dibuka berita-berita, silahkan. Akibatnya apa? Akibatnya karena jantung bermasalah. Bersetubuh aja yang diberikan kelebihan nikmat oleh Allah, ternyata ada resikonya apa? Mati, ya. Nah, kalau saya, jadi kenapa mau berpikirnya seperti itu? Begini, resikonya mati. Begini, resikonya mati. Jadi semuanya ada resiko nggak? Ada ya? Ada. Jadi kalau cari nggak ada resiko, silakan aja cari apa yang nggak ada resiko. Ada nggak yang nggak ada resiko? Jadi nelayan udah jelas. Jadi saya mengambil ini, saya mengobati ini yang kena santet, sihir, teluh. Karena saya berpikirnya seperti tadi. Kita pergi kemanapun, kita itu dibayang-bayangi oleh maut. Gitu. Tinggal kembali kepada niat kita. Kalau niat saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala, ya Allah silahkan pakai jiwa raga saya untuk menolong saudara-saudara saya. Silahkan pakai jiwa raga saya untuk menolong saudara-saudara saya. Saya ikhlas apapun yang terjadi. Itu niat saya dan itu tujuan saya. Seperti itu ya. Jadi belajar ilmu gaib ada resiko, ada apa? Ya kematian. Itu. Selain kegilaan, kejiwaan. Sudah dibahas ya di channel Kang Muh channel, ada tentang kejiwaan. Itu sudah dibahas kejiwaan.
dan kematian. Itu resiko belajar ilmu gaib. Kalau yang nggak ada resiko kematian ya silahkan dicari sendiri. Nah, ini yang tukang kamera ada resiko nggak kematian? Ada. Emang kamera tiba-tiba simsalabim ada di sini? Naik motor dulu nggak? Naik motor. Kalau ada yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apa? Ya. Jadi semua manusia itu ada resiko. Resikonya apa ya? Kalau berpikirnya ke arah kematian ya semuanya juga kematian. Ya. Gitu ya. Orang yang debat aja bisa mati. Kenapa? Kalau jantungnya bermasalah. Karena saat berdebat seperti tadi bersetubuh, adrenalin naik, berdebar-debar, bisa koslet jantung, meninggal. Situ. Jadi kalau cari yang nggak ada resikonya ya cari aja sendiri. Silahkan. Saya nggak bisa menjawab kalau yang belajar ilmu gaib resikonya apa. Jadi dijawabnya resikonya kematian. Tinggal kembali kepada niatnya. Gitu. Apalagi? Ayo. Ada pertanyaan dari netizen? Ada katanya kalau menakal ilmu pelet ada nggak? Menakal ilmu pelet? Menangkal ilmu pelet ada ilmunya, ada caranya menangkal ilmu pelet ya. Ada ilmunya, ada caranya. Dan ini sering terjadi di kalangan kita manusia, saudara-saudara kita. Apa tuh namanya? Kang, saya tuh udah bercerai, tapi saya ingin kembali balikan. Kenapa? Saya sulit melupakan dia. Gitu. Nah, itu kenapa? Itu ada penyebabnya. Bisa jadi dengan ilmu pelet, kembali tadi jin. Jinnya menguasai dirinya. Ya. Itu sangat-sangat bisa terjadi sekali. Gitu. Ada ilmunya khusus ya. Gitu. Bisa baca ayat kursi aja bisa. Al-Baqarah akhir juga boleh. Gitu ya.